Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di Zoom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara yang ada di belakang boleh saya undang untuk boleh maju ke depan. Kita isi bangku-bangku yang kosong supaya nanti jalannya ibadah. Jikalau ada teman-teman kita yang datangnya belakangan tidak mengganggu ibadah kita. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk menyembah dan memuji dan muliakan namanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau luar biasa ya Bapa. Apapun yang kami alami, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Karena Engkau selalu menemani kami Tuhan dan menopang hidup kami. Pagi ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan ingin menikmati Engkau, ingin menyembah Engkau, ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, ingin diberkati saat kami pulang Tuhan. Sertai kami, ibadah kami Tuhan, dan bahkan buat saudara-saudara kami Tuhan yang dalam perjalanan Engkau, yang percepat langkah mereka Tuhan. Sertai mereka Tuhan supaya mereka datang tiba dengan selamat tanpa kurang suatu apapun di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang ambil alih Roh Kudus, Engkau yang pimpin ibadah kami ini Tuhan. Ya Rabaya Shande Kinaralabaya She. Oh ya Rabaya Shande Naralabaya Shikere. Haleluya. Berdiri sama-sama katakan dengan sungguh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan mengucap syukur atas bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang sudah membimbing Tuhan, Engkau yang sudah menuntun Tuhan bangsa kami sampai hari ini Tuhan. Kami boleh melihat pemulihan demi pemulihan Tuhan. Kami boleh melihat bangsa kami sedang Kau angkat naik terus Tuhan Yesus. Karena Engkau berkenan untuk menjadikan bangsa kami Tuhan sebagai tempat Pentakosta ketiga-Mu terjadi Tuhan, tercurah Tuhan. Untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa atas pemimpin yang Tuhan sudah tempatkan atas bangsa kami Tuhan. Kami memberkati Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan Yesus beserta setiap jajarannya ya Bapa. Tuhan,
Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang terus menuntun setiap langkahnya Tuhan Yesus. Bahkan sampai akhir periodenya pun Tuhan, segala sesuatunya boleh aman terkendali Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk tahun-tahun politik ke depan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau turut campur dalam segala sesuatunya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengatur Tuhan segalanya Tuhan. Untuk bangsa kami Tuhan, bahkan Engkau sudah memilih yang terbaik Tuhan Yesus. Untuk memimpin bangsa yang besar ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami terus berdoa Tuhan untuk event G20 Tuhan di bulan yang akan datang Tuhan Yesus di bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang sudah menentukan bangsa ini Tuhan menjadi presidensinya Tuhan. Kami percaya ada kuat kuasa-Mu Tuhan, ada urapan-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Biarlah apapun yang mereka butuhkan Tuhan Yesus untuk mengadakan acara ini Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat, Kau cukupkan, Kau sediakan, bahkan Kau berikan yang terbaik Tuhan Yesus. Dan bangsa ini boleh menjadi berkat Tuhan untuk bangsa-bangsa yang besar yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemulihan ekonomi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Kau terus bawa naik Tuhan bangsa ini Tuhan. Kau terus bawa naik perekonomiannya Tuhan Yesus. Apapun yang diperkatakan dalam berita Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang lebih besar, yang berkuasa atas bangsa kami Tuhan, atas ekonomi Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya sekalipun banyak diberitakan inflasi Tuhan Yesus, kami percaya kerajaan-Mu tak tergoncangkan Tuhan di Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota kami Jakarta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kota yang luar biasa Tuhan yang Kau berikan menjadi patron buat kota-kota yang lain Tuhan Yesus. Kami memperkatakan keamanan, kami memperkatakan damai sejahtera. Bahkan kami memperkatakan semuanya tidak ada yang banjir Tuhan Yesus dari kota kami ini Tuhan Yesus. Biarlah semuanya boleh aman terkendali karena Engkau Tuhan. Berkati pemimpin kami di kota kami Tuhan Yesus dan semua jajarannya Bapa. Biarlah Engkau turut bekerja Tuhan atas kota kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas gereja Kata Subroto Tuhan Yesus. GBI Katsu ini Tuhan terus Kau bawa sampai hari ini dengan tuntunan-Mu Tuhan. Lewat gembala sidang kami Bapak Insinyur Dr. Niko Nyotora Harjo Tuhan Yesus. Biarlah urapan-Mu Tuhan, kuat kuasa-Mu Tuhan. Bahkan visi-Mu Tuhan Kau terus beritakan lewat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami boleh melihat Tuhan, Engkau luar biasa dengan kasih-Mu, dengan pemurnian-Mu atas gereja ini Tuhan. Tetapi ya kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan terus berikan jiwa-jiwa Tuhan, Kau yang akan berikan Tuhan visi-visi lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk karayon kami Tuhan, Bapak Yohanes Rajagung Tuhan Yesus. Biarlah terus Kau berikan urapan sebagai gembala kami Tuhan Yesus. Jadi gembala rayon di 1G Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah kasih-Mu terus ada di dalam hatinya untuk terus memperhatikan setiap gereja-gereja yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Bapak Sabto Edi Raharjo Tuhan. Terima kasih Tuhan atas gembala yang luar biasa buat kami semua Tuhan Yesus. Engkau urapi Tuhan, urapi pelayanannya, Kau urapi kesehatannya, keluarganya Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangannya Tuhan Yesus, Engkau yang menuntun Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada sesuatu pun Tuhan yang luput dari tangan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan gereja ini boleh ada sampai hari ini karena kemurahan dan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pembicara yang sudah Kau utus di tempat ini. Bapak Pendeta Dr. Doni Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada pengajaran yang daripada-Mu. Ada firman-Mu yang luar biasa akan kami terima hari ini Tuhan Yesus. Dan akan menuntun kami untuk langkah-langkah kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas setiap jemaat yang hadir Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan setiap yang masih dalam perjalanan Tuhan Yesus. Kau lindungi, Kau sertai Tuhan sampai di tempat ini tidak kurang satu apapun Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan lebih banyak lagi Kau kirimkan Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat-Mu yang cari Engkau Tuhan sungguh-sungguh Tuhan. Yang mau memberikan hidupnya Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus. Dan bersama-sama bertumbuh di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami siap Tuhan untuk memuji dan melayani Engkau lebih lagi. Merayakan betapa Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya mau lihat dong tangan-tangan yang bersuka cita. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, saya ingin dan saya rindu colek kanan kirinya. Yuk semangat yuk dalam Tuhan. Haleluya. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. haleluya Tuhan. Engkau nama di atas segala nama Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Angkat tanganmu, katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sungguh-sungguh katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Saya undang semuanya, boleh angkat tangan kita. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, Yes Tuhan. perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masih semangat memuji Tuhan? Saya rindu untuk tangan kita boleh terangkat ke hadapan Tuhan. Dengan lembut kita nyanyikan pujian ini. Amin. Serukan namanya, apapun pergumulan kita serukan nama Tuhan. Tuhan memberi jalan keluar untuk setiap pergumulan kita. Amin. Sungguh-sungguh. Serukan namanya, Yes. Yesus Tuhan Ya Tuhan, Engkau Raja. segala kuasa tunduk, Segala kuasa tunduk dalam nama Tuhan. Engkau luar Dia biasa. luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tanpa singar, semua jemaat Tuhan saja. Semua jemaat Tuhan saja. Sungguh-sungguh katakan. Serukan namanya. Haleluya. Yesus luar biasa. Sekali lagi serukan nama Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sama-sama. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas
Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita masih dalam sikap berdiri, kita akan membacakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kembali duduk. Shalom saudara, menurut kalender Ibrani pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783, yaitu tahun Pegimel. Ternyata ada hal yang penting dan dapat kita pelajari dari pergantian tahun Yahudi ini. Pada umumnya peristiwa tahun baru dilewati dengan segala kemeriahan seperti berpesta. Tetapi tahukah saudara bahwa di balik kemeriahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam peringatan tahun baru atau yang umum dikenal sebagai Rosh Hashanah, ada makna yang lebih dalam. 10 hari pertama setelah tahun baru, orang Israel memiliki tradisi bertobat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Memang kita hari ini tidak mengikuti tradisi Yahudi, tetapi kita akan mengambil 3 prinsip yang penting dari masa 10 hari pertobatan itu dari sudut pandang Pentakosta. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 10 hari pertobatan dalam masa Rosh Hashanah. Pertama adalah pertobatan yang meliputi perubahan paradigma, penyesalan dan keputusan untuk berubah yang diwujudkan dengan usaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan iman Kristen, di mana kita diminta untuk mengalami pembaruan budi agar dapat mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna.
supaya hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tujuannya bukanlah untuk menimbulkan intimidasi, tetapi dengan pengakuan dosa kepada Tuhan, kita memohon agar Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Komitmen untuk hidup benar selaras dengan semangat kekudusan insan Pentakosta, di mana insan Pentakosta dipanggil untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kedua adalah berdoa. Pertobatan yang benar diutarakan melalui doa sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah dan kesadaran bahwa tidak dapat bertobat tanpa kekuatan dari Allah. Orang Yahudi mengingat bahwa penting untuk berseru kepada Tuhan selagi Ia mau ditemui, seperti yang terdapat dalam Alkitab. Misalnya seruan pertobatan Elia untuk bangsa Israel, seruan pertobatan Yosia, dan juga Nehemia. Sedangkan dalam kekristenan, pengakuan dosa dan doa sangat berhubungan erat, di mana Rasul Yakobus mengajarkan bahwa kita perlu saling mengaku dosa dan mendoakan agar dapat sembuh dan pulih dari akibat dosa tersebut. Bagi orang Kristen, doa lebih sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah, termasuk dalam hal pertobatan. Marilah kita membangun kembali hubungan dengan Allah melalui doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ketiga yang biasanya dilakukan bangsa Yahudi dalam 10 hari pertobatan adalah berbagi kepada orang yang memerlukan. Mereka mengumpulkan uang melalui nampan persembahan di sinagoga-sinagoga yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi ini pun juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 31-46, di mana Yesus menyamakan antara melayani orang-orang yang dianggap hina, seperti yang kelaparan, sakit, dalam penjara, dan tidak memiliki tempat tinggal, sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Oleh karena itu, hal bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang penting dalam kekristenan. Marilah kita melakukan sedekah dalam masa pertobatan agar kita dapat meningkatkan belas kasihan dan rasa syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kesimpulannya, ketiga hal yang dapat dilakukan dalam masa peringatan Rosh Hashanah tersebut adalah baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pemaparan di atas, marilah kita introspeksi diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak kudus. Percayalah kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun bagi kita orang percaya. Amin. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu Tuhan Yesus untuk duduk diam mendengar firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Beri kami telinga seorang murid Tuhan. Bukan hanya yang mendengar tapi boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kembali dari awal kita nyanyikan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri yang boleh nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tak selalu Izinkanlah jadi mungkin oleh karena percaya. Angkat tanganmu, katakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Engkau menjawab sesuai kehendak-Mu. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan kita, apapun yang kita minta sama Tuhan, ketika Tuhan belum memberi, mari tetap percaya pada Tuhan. Saya pribadi, saya rindu jadi seorang ibu, Bapak Ibu. 11 tahun lebih kami berumah tangga. Saya masih menanti keajaiban supaya saya bisa jadi seorang ibu, Tuhan kasih keturunan. Saya sempat bilang sama suami saya, kamu nikah lagi aja supaya kamu dapat keturunan. Tapi suami saya tampar mulut saya, kamu kayak gak punya Tuhan. Apapun yang terjadi, kalaupun Tuhan gak kasih anak, kita tetap melayani Tuhan. Amin, amin. Kita tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Amin. Lagu ini bilang, tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Tuhan memberi yang terbaik. Apapun yang kita alami saat ini, percaya Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Amin. Dan apapun yang terjadi, Tuhan mengalami kita. Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Amin Bapak Ibu. Sampai saat ini saya masih mengharapkan mukjizat. Mukjizat itu terjadi dalam hidup, dalam rumah tangga kami. Mari Bapak Ibu, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, kita harus hidup melekat pada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita minta sama Tuhan paradigma yang baru untuk menjalani hidup. Amin. 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 Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan menunjukkan kuasa-Nya untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang
sungguh-sungguh katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Kau mau memiliki caramu Tuhan. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh lebih katakan lagi. Mari Bapak Ibu saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Yesus lebih dari yang ku harapkan. Yesus menjawab dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, kami kan melihat kuasa-Mu Tuhan terjadi di hidup kami, memulihkan kami. Haleluya. Oh, naramaya shande, kinaramaya shande, kinaralamaya se. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kiralabatakan naralabalabaya shande, kinarabapapapapapa. Koralabatakan naralabalabaya shande, kinaralabalabaya shande. Oh, naralabalabaya se. Kinaralabalabaya shande, kinaralabalabaya shande. Kami bersyukur Tuhan. Kinaralabalabaya shande, kinaralabalabaya shande. Kau yang pegang kendali hidup kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Oh, Kau baik Tuhan. Kinaralabalabaya shande, kinaralabalabaya, kinaralama shande, kinaralabaya shande bo. Kurapatana karalabalabaya shande, kuralabaya shande, kinaralabaya. Haleluya Tuhan. Yesus Kau jamah kami Tuhan. Kinapanaralabaya shande, kinaralabalabaya shande. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Rirabaya she, kinaralabalabaya shande. Nikmati hadirat-Nya. Kinaralabaya shande, kinaralabalabaya shande. Yesus terlebih besar. Kau lebih besar Tuhan. Kau lebih besar atas setiap pergumulan hidup kami. Yesus terlebih besar. Engkau besar Tuhan. Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku. Amin Tuhan. Di dalamku. Yesus Kau terlebih besar Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Sungguh-sungguh lebih lagi katakan. Yesus terlebih besar.
Pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan untuk bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan berbicara bagi kami. Hamba-Mu mendapatkan kesempatan anugerah untuk berdiri di sini bukan karena kuat dan gagahnya hamba-Mu, tapi karena penyertaan dari Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Apa yang hamba-Mu yakini, itulah yang hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, berbicara bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih atas kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagi gembala sidang, gembala jemaat, koordinator dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini tentu apa yang saya yakini. Apa yang saya yakini tentu apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan pada kita semua pada pagi hari ini? Yang saya mau sampaikan bagi kita pada hari ini adalah apa benar Injil adalah kekuatan Allah. Kalau benar Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia, yang jadi pertanyaan buat kita, apa benar Injil adalah kekuatan Allah? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, bahwa Injil itu adalah kebenaran? Kalau Allah berdiam menggunakan Injil sebagai sarana untuk menyampaikan kebenaran, apa buktinya? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu sudah dapat ketemu, juga ada di layar. Maaf saya minum dulu ya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari apa? Iman. Coba kita ganti, bukan menambah atau mengurang ya. Kita ganti dengan kata Yesus. Ya. Bertolak dari mana? Dari Yesus dan memimpin kepada Yesus. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh karena Yesus Kristus. Saya coba sederhanakan. Ada dua kebenaran Bapak Ibu Saudara yang biasa melandasi kebenaran itu sendiri.
Kebenaran yang pertama itu adalah kebenaran yang objektif. Dan yang kedua adalah kebenaran yang subjektif. Kebenaran yang objektif adalah Yesus menderita, mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga, ia bangkit. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Makanya kalau kita bandingkan di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, di situ dijelaskan Injil Kerigma karena belum ada kanonisasi perjanjian baru, jadi menyampaikan secara tradisi. Injil Kerigma adalah Injil yang paling substantif, yang paling penting dan mendasar yang disampaikan secara turun-temurun. Apa itu? Adalah Injil yang disampaikan oleh Paulus. Injil yang disampaikan oleh Paulus itu tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Di situ dijelaskan hal yang paling penting ingin kusampaikan kepadamu, yaitu Yesus menderita, Yesus mati sesuai dengan apa yang dinubuatkan, ditetapkan dalam kitab suci. Dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Bahkan membuat penekanan bahwa Paulus berkata dalam Roma 10, Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang percaya mengaku dengan mulutnya, bangkit pada hari yang ketiga, dan menyelamatkan manusia oleh karena pengorbanan Yesus, maka ia akan diselamatkan. Ini yang disampaikan Bapak Ibu Saudara oleh Rasul Paulus. Ini yang saya maksud kebenaran yang objektif. Kalau kebenaran yang subjektif adalah kebenaran yang memiliki implikasi bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu. Apa implikasi dari kematian Yesus di kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara? Subjektif berarti kebenaran yang relatif. Kebenaran menurut pengalaman masing-masing Bapak Ibu Saudara ketika meyakini Kristus Yesus yang tersalib itu. Lalu apa implikasinya bagi Bapak Ibu Saudara? Inilah yang saya maksud kebenaran yang subjektif. Kita harus memang berpegang pada doktrin apa yang kita percaya sesuai dirumuskan oleh Gereja Bethel Indonesia. Tetapi juga apa yang dirumuskan itu harus punya nilai implikasi bagi setiap orang yang percaya. Katakan amin. Betul ini atau betul? Saya kasih contoh. Contoh kehidupan saya saja. Saya ini dulu, mungkin saya pernah cerita kali ya. Latar belakang Bapak Ibu, make narkoba. Umur 17-18 saya sudah kenal namanya ekstasi sabu-sabu. Tahun 91 itu muncul di Indonesia. Lalu saya pernah jualan itu barang. Singkat cerita saya ketangkap. Masuk penjara karena belum ada undang-undang yang ini yang kuat melandasi barang baru soalnya. Lalu tapi saya sudah kena dengan undang-undang narkotika. Belum terlalu kental psikotropika ya, undang-undang itu. Tapi dalam hati saya udah bilang, aduh habis saya. Umur 18 tahun ketangkap masuk penjara. Tapi belum keluarin surat SP. Surat penahanan tetap apa gitu. Di dalam sel, saya ketemu teman saya. Lalu Bapak Ibu, saya tiba-tiba takut.
Saya ingat guru sekolah minggu pernah nyanyi lagu. Makanya guru sekolah minggu itu penting. Karena itu akan tertanam, menggores di jiwa anak-anak. Dia akan ingat. Lagu itu sangat terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Saya coba ingat-ingat lagu itu. Yesus sayang padaku. Benar nggak? Bapak Ibu pernah diajarin ya lagu itu ya? Saya ngalamin. Saya di pikiran saya terngiang-ngiang lagu itu. Lalu saya nangis. Orang tua saya lagi tidur nyenyak, saya ketangkap jam 4 subuh. Adik-adik kakak saya enggak tahu, saya ketangkap. Saya bilang selesai. Tiba-tiba saya bilang begini, Tuhan saya mau melayani Engkau. Kalau Tuhan bebaskan saya mau melayani Engkau. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, itu polisi buka pintu sel, keluarin saya, dia suruh saya pergi. Dia bilang begini, kamu ndak usah ngomong, karena saya diciduk, ditangkap di sebuah kamar hotel. Dibawalah ke polsek. Waktu saya bilang saya mau melayani engkau, singkat cerita 5 menit kemudian datang polisi bawa saya keluar. Kamu pergi dari sini, tidak perlu kamu ceritakan peristiwa apa yang terjadi saat itu. Jadi saya pergi keluar diam-diam dari kantor polisi Bapak Ibu Saudara. Saya tanya dong, kenapa? Sudah ada yang menebusmu, sudah ada yang bayar kamu. Saya tidak tahu siapa Bapak Ibu. Sudah, saya pergi. Saya pergi, saya nasar dong, teringat saya mau melayani Tuhan. Langsung saya siapin Bapak Ibu ijazah saya. Ijazah saya cuma tamatan SMP. SMA cuma 3 bulan, saya selalu bolos. Memang ciri-cirinya sudah kelihatan dari SD kelas 6. Bukan nakal sih, kreatif ya. Lalu Bapak Ibu, saya mau urus ijazah karena saya mau sekolah Alkitab. Saya cuma punya SMP, jadi saya atur gimana supaya ujian persamaan. Saya urus sendiri Bapak Ibu, saya tanpa bantuan orang tua. Karena sejak kecil saya sudah mandiri sebenarnya. Ya, jadi saya urus, ketemu bagaimana caranya, pokoknya singkat cerita Bapak Ibu saya dapatlah ijazah persamaan itu. Waktu itu saya masuk sekolah Alkitab yang ada di Manado. Saya biasanya lewat itu sekolah Alkitab, waktu saya belum ketangkap, belum ini, tapi saya suka pergi berkunjung ke oma saya, seperti Timotius dan Louis gitu ya. Saya berkunjung, saya suka lihat itu sekolah itu, Alkitab. Jadi pertama kali saya mau sekolah Alkitab, terbayang sekolah itu. Langsung Bapak Ibu saya pergi ke situ, baru saya bilang saya mau sekolah Alkitab. Saya pikir dia butuh ijazah SMA. Oh ijazah SMP boleh saja, ya sudah nggak masalah. Saya masuk Bapak Ibu. Saya kaget hari pertama, saya enggak tahu, ternyata itu sekolah Pentakosta. Itu cabangnya dari Gereja Bethel Indonesia. Saya tidak kenal yang namanya Gereja Bethel Indonesia. Saya Protestan. Waktu di dalam, waktu doa, penyembahan, mereka bahasa roh. Kaget saya. Tapi saya sudah di dalam, antara maju dan mundur kan begitu. Tapi saya coba mengikuti, seperti ada roh yang menahan saya. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika kita itu tidur di barak kan, tengah malam tidur di barak begini, kayak ikan asin begitu berjejer. Tidur. Jadi ada yang tikar, ada yang punya, ya namanya sekolah Alkitab tuh kan, miskin ekstrim gitu ya. Tahu gimana ceritanya itu sekolah. Pokoknya kita duduk aja di barak. Ya, makan itu kan pakai sop kepala. Sop kepala itu nasi sama sop kepala. Itu mangkoknya itu kuah bening. Saking beningnya kelihatan kepala kami itu. Jadi namanya sop kepala gitu kan. Saking ekstrimnya gitu ya. Aduh, gitu.
Tapi namanya dulu sekolah begitu kan, GPDI, Pentakosta gitu kan. Pendeta kan tidak boleh disuruh kerja gitu ya. Kalau kerja kamu itu sudah murtad katanya, tinggalin pekerjaan Tuhan. Gitu. Jadi berharap dari jemaat apapun persembahan dikasih ya, pisang, ubi, macam-macam lah gitu ya. Jadi itu berimbas ke sekolah Alkitab juga. Waktu kami tidur, tiba-tiba Bapak Ibu jam 4, jam 3, saya bangun. Waktu saya bangun, karena kenapa? Ada oma-oma, nenek-nenek, itu sekitar usianya 100 tahun. Saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara. Waktu saya lihat, saya cerita ini agak merinding-merinding gitu ya. Waktu saya lihat, saya nggak ada rasa takut. Tapi saya melihat dia melihat saya. Dia lihat begini, saya lihat. Habis itu dia langsung balik badan, kemudian pergi. Jam 5, teman saya di sebelah bangun. Dia penyembahan, doa. Haleluya, penyembahan. Saya tuh punya spirit itu seperti terbakar gitu Bapak Ibu. Rasa ada semangat. Tiba-tiba gitu. Saya punya perasaan gak seperti ini. Ya model-model begini kan kayak ekstasi sabu-sabu bikin melek mata. Tapi ini rasanya disertai damai sejahtera. Kalau kita make begitu kan paranoid, takut. Tapi ini kita punya semangat, keberanian, dan mata pikiran saya rasa normal gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara ketika dia menyembah saya merasakan begitu. Tiba-tiba bangunlah kita doa pagi. Lalu saya datang ke kepala asrama, head of boarding house-nya. Saya cerita, saya lihat nenek-nenek jam 3 pagi. Dia bilang, nenek mana? Ya saya pikir mana itu nenek gitu. Saya mau nyari. Dia bilang enggak ada. Wah, Bapak Ibu, ternyata itu penglihatan. Biasa kan tidur di atas kubur, sudah mabuk. Ini enggak pernah saya terjadi mengalami hal demikian. Tapi ini saya lihat. Lalu Bapak Ibu, hari ketiga, waktu mereka sedang doa peperangan, setelah 2 jam kemudian, 2 teman saya kerasukan. Waktu kerasukan Bapak Ibu Saudara, itu kepala asrama lagi pergi keluar kota, belum balik 3 hari. Jadi kami ditanganin oleh kakak-kakak senior, termasuk saya juga ikut walaupun masih junior. Waktu dia kerasukan begitu, kita bingung, saya lihat begitu. Ya saya ikut aja, waktu mau mendoakan kita tengking-tengking. Mereka tengking, saya belajar tengking. Ini apa ini? Saya belajar. Jadi kan dulu buku tuh ada tulisan ya. Buku tulis tuh Yesus sedang mengetuk pintu kan begini ya. Ingat gak itu buku itu kan di depan. Jadi buku itu teman saya dengan teman saya disuruh kakak kelasnya, pegang dia, pegang. Jadi dipegang begini. Lalu satu buka matanya. Waktu dibuka matanya itu buku diginiin. Coba kamu lihat ini. Dalam nama Yesus terusnya. Gitu. Ya terlepas pro kontra ya. Metode-metode seperti itu kurang lebih Bapak Ibu Saudara. Tapi itu pengalaman subjektif saya. Itu pengalaman spiritual saya. Apa yang saya yakini itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya punya pengalaman itu Tuhan izinkan terjadi. Inilah yang saya maksud dengan kebenaran yang subjektif. Punya nilai implikasi dari apa yang kita yakini di mana Yesus tersalib. Punya nilai implikasi bagi kehidupan saya dan saudara. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Injil Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ini ceritanya ada sebuah latar belakang. Latar belakangnya adalah Paulus ingin pergi ke Roma. Dia ingin pergi ke sana untuk apa? Memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama pada zaman itu Roma adalah kota metropolitan. Kota yang paling maju dan terdepan pada saat itu dalam segala hal. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, coba di next slide kelima. Keberadaan perjalanan daripada Paulus itu sendiri ingin pergi ke Roma. Karena itu juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yesus Kristus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Kamu harus menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pada saat itu orang punya hipotesa ujung bumi itu adalah Roma dan Italia, Spanyol pada saat itu. Roma adalah pusat kota metropolitan yang paling maju, paling beken saat itu. Peradaban yang hebat pada saat itu, dan Paulus ingin menggenapi apa yang diinginkan, diharapkan oleh Kristus dalam kehidupan setiap orang percaya. Orang yang penuh dengan roh, yang menggebu-gebu untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Pada saat itu adalah ujung bumi Roma. Bumi pada saat itu dianggap datar, bukan bulat. Roma Katolik itu menguasai gereja dan dunia ini. Barang siapa mengatakan bumi itu bulat, langsung ditangkap, dipasung. Nanti ada yang berani melakukan perjalanan, Christopolus Columbus 1495, baru ketemu yang namanya benua Amerika. Makanya orang dulu kalau berlayar, pergi nggak boleh jauh-jauh, takutnya jatuh gitu kan. Bumi datar, jatuh gitu. Jadi bagi Paulus, Bapak Ibu Saudara, Injil itu adalah di Italia, Roma. Paulus ingin pergi ke sana. Paulus menulis surat ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat yang ada di Roma bukan saja jemaat non-Yahudi, tetapi ada jemaat yang ex-Yahudi yang taat kepada hukum Taurat, dikonversi agama mereka menjadi penganut kepercayaan agama Kristen atau pengikut Kristus saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Paulus di sini menghadapi tantangan, bukan cuma bicara topan dan badai. Dia sedang berhadapan dengan kemajuan peradaban dunia, budaya modern dan pemikiran yang maju. Dia bukan saja berhadapan dengan orang-orang Yahudi, dia juga tidak sekedar berhadapan dengan orang-orang Yunani, tetapi Paulus sedang berhadapan dengan kecanggihan, kemajuan, realitas, fakta yang dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh teknologi itu. Ibarat seseorang dari kampung pedalaman Seko. Seko, pernah tahu Seko? Pernah dengar kan Seko? Seko itu daerah Toraja, masuk lagi ke dalam. Jadi kalau ada orang yang sakit dari kampung Seko, dibawa pakai motor, diikat. Lalu dibawa Bapak Ibu ke kecamatan. Diberikan pertolongan pertama. Ketika diberikan pertolongan pertama, diberikan bantuan karena alat medis tidak mungkin tidak ada di Seko. Pedalaman sekali Bapak Ibu Saudara. Waktu bawa di kecamatan, singkat cerita, ketika orang itu tidak bisa ditolong, akhirnya meninggal. Kan mesti bawa lagi ke Seko toh. Perjalanan Bapak Ibu Saudara itu setengah hari. Diikat. Naikin lagi ke motor, kemudian itu mayat Bapak Ibu diikat. Jadi itu mayat dibonceng. Bayangkan tengah malam bawa mayat Bapak Ibu pakai motor Gojek. Sampai ke Seko. Tiba-tiba di tikungan 80 km per jam dia bilang begini, "Bang, pelan-pelan dong." Tapi memang Bapak Ibu itu daerah Seko. Coba bayangkan orang Seko, anak Seko yang tidak pernah keluar kota atau anak-anak Wamena yang tidak pernah keluar kota. Tiba-tiba Bapak Ibu hanya di Jakarta transit saja, lalu dia diterbangkan ke Amerika. Lalu dia lihat pusat kota Amerika. Bagaimana kalau dia nggak kaget? Bagaimana kalau dia nggak minder? Paulus juga Bapak Ibu Saudara, dari secara psikis dia itu minder. Karena dia belum pernah pergi ke Roma, tapi dia berupaya mau pergi ke sana. Dia tahu apa yang akan dihadapin. Monster-monster kecanggihan yang hebat, yang luar biasa saat itu. Kalau kita baca lagi Bapak Ibu Saudara dalam ceritanya Paulus. Ya, ceritanya Paulus. Ketika Paulus bercerita tentang Injil di hadapan orang Yahudi. Injil itu bagi mereka adalah memalukan. Injil itu adalah aib. Bagaimana mungkin Yesus yang tersalib yang menyatakan dirinya anak Allah, tapi dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Taurat berkata, barang siapa berbuat jahat harus dibalas sesuai dengan hukum yang diatur oleh hukum Taurat. Lalu Injil datang mengajarkan balaslah kejahatan dengan, tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan.
Jika ada orang menampar pipi kananmu, berilah pipi kiri. Jika ada orang menyuruh jalanmu 1 mil, jalanlah 2 mil. Dan ini cerita ajaran seperti ini sangat paradoks dengan ajaran agama pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus berhadapan dengan tantangan-tantangan demikian. Di hadapan orang filsafat, orang Yunani saat itu, Injil ini apaan? Bagi mereka adalah pengetahuan dan keberadaan mereka yang jauh lebih hebat. Dengan tata bahasa, dengan konsep berpikir, aliran-aliran dari Sokrates, Aristoteles. Dan itu adalah cendekiawan-cendekiawan hebat pada saat itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, Paulus mau datang kepada mereka, mau ketemu, berbicara. Dan ini suatu kompetisi yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, aku datang ke Roma. Apa yang kuberitakan adalah pemberitaan yang sangat saya yakini. Dan Injil itu bukan persoalan kata-kata. Injil bukan persoalan filsafat. Injil bukan soal pengetahuan. Injil bicara kuasa Allah. Jadi kalau saya cuma ngomong-ngomong begini tanpa kuasa Allah, Bapak Ibu, percuma. Kalau cuma begini, ada tukang jual obat jauh lebih hebat berbicara. Jauh lebih cakap untuk mempromosikan apa yang dia ketahui untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus menghadapi sebuah tantangan yang hebat. Injil dianggap sebagai berita aib bagi mereka yang percaya. Saya dulu Bapak Ibu, baru 1 minggu sekolah Alkitab. Tiba-tiba ada teman saya, supir, kebetulan ngantar beras ke asrama. Dia supir angkot. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya pada saat itu angkat itu beras. Lalu dia bilang begini, Don, kok sekolah pendeta sekarang? Enggak, saya nggak ngaku Bapak Ibu Saudara. Memalukan bagi saya. Tapi saya menyadari akan hal itu. Paulus berhadapan dengan situasi seperti itu. Tetapi Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh. Aku punya keteguhan dengan apa yang kusampaikan kepada kalian. Kenapa Paulus begitu yakin dengan keyakinan Injil itu sendiri? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kisah Para Rasul, coba kita next slide-nya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Di situ dijelaskan bagaimana Paulus punya hati yang berkobar-kobar untuk menangkap orang Kristen saat itu. Paulus itu Bapak Ibu adalah anggota Sanhedrin. Dia itu taat kepada Taurat. Dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Taurat dan tradisi. Menurut Filipi pasal 3, dia tidak punya titik celah untuk Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kepercayaannya terhadap Taurat. Tidak ada noda pun dalam kehidupannya. Dia adalah murid Gamaliel. Dia mendapatkan nilai summa cum laude. Dia paling maju dan dia adalah murid dari guru tersohor saat itu. Dan dia adalah anggota Sanhedrin termuda saat itu. Yang dipercayakan dan diberikan legalitas dan kekuasaan untuk menangkap orang-orang Kristen yang sedang menghancurkan. Ada indikasi ingin menghancurkan hukum Taurat. Makanya Paulus bilang di Galatia, jika ada kebenaran karena melakukan hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi Paulus ini Bapak Ibu di kemudian hari ketika percaya dituduh sebagai penghancur hukum Taurat. Tapi sebelum dia penghancur hukum Taurat, dia adalah penganiaya yang menangkap orang-orang Kristen saat itu. Tiba-tiba Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Kristus datang menyapa dia. Dia bilang begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus yang saat itu melihat Kristus berbicara, dia langsung mengatakan begini, Tuhan,
siapakah engkau? Kata Tuhan di situ adalah kata kurios. Kurios itu Lord. Kalau orang Jawa biasanya panggil Gusti, kan begitu ya? Gusti bisa menunjuk kepada manusia, tapi Gusti itu bisa menunjuk kepada Sang Ilahi. Karena Kristus itu menjadi manusia, tapi Kristus itu juga adalah Tuhan. Dia adalah ilahi. Jadi kata Gusti itu paling tepat Bapak Ibu diterjemahkan untuk menyampaikan secara kontekstual kepada kita. Untuk memahami Yesus itu 100% manusia, tapi Yesus itu juga 100% Allah. Dalam hal ini Paulus memanggil kurios, siapakah engkau? Bapak Ibu Saudara, Yesus menjawab, akulah Kristus yang kau aniaya itu. Dia saat itu ketika mengalami personal experience, pengalaman bersama dengan Tuhan, lewat Kristus Yesus, Bapak Ibu, dia menyadari ternyata Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah Mesias. Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang dijanjikan. Yesus Kristus yang selama ini dibuatkan oleh kitab Yesaya telah digenapi dan dia sendiri tidak menyadari akan hal itu. Tapi berkat pengalaman dia bersama dengan Kristus, 180 derajat pemikirannya berubah. Filipi pasal 3 ketika dia mengatakan begini, aku suku Benyamin, hari ke-8 aku disunyat. Aku menuruti segala perintah yang diminta oleh hukum Taurat dan tradisi. Aku tidak bertitik celah. Tapi oleh karena perjumpaan saya dengan Kristus, maka semua apa yang kuanggap hebat dulu, kini kuanggap sampah. Kata sampah di situ adalah skubalon. Mohon maaf, saya terjemahkan. Skubalon diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kotoran. Atau bahasa kerennya tai. Karena perjumpaan dengan Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kalau kita melihat, Kristus sudah menggenapi apa yang ada di salib. Kristus di mana Paulus melihat sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Taurat dijanjikan untuk menggenapi keselamatan kepada bangsa-bangsa. Paulus berkata Taurat itu hanyalah cermin untuk supaya orang menyadari bahwa saya orang berdosa. Di dalam diri saya sudah ada dosa. Dosa menggeliat, dosa itu diam, dosa itu menenangkan, dosa itu membuat orang nyaman, dosa membuat orang jadi lupa dengan Tuhan. Tapi dengan Taurat itu Bapak Ibu, orang memberikan kesadaran, jadi menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Harusnya Taurat sebagai cermin untuk menyadarkan orang itu berdosa. Tapi Taurat menjadi indikator, menjadi instrumen. Semakin mereka melakukan Taurat, mereka pikir mereka semakin dekat kepada Tuhan, kepada Allah Yahweh. Paulus datang. Salah. Taurat itu hanya menyadarkan bahwa kamu orang berdosa. Ketika kau menyadari kamu orang berdosa, maka kamu butuh Yesus. Disinilah anugerah Allah diberikan kepada orang berdosa, pengampunan. Dan pengampunan itu sudah tergenapi di kayu salib. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus berjumpa dengan Kristus itu sendiri, ketika berjalan menuju ke Damsik, itu pengalaman spiritual dia bersama dengan Tuhan. Inilah kebenaran subjektif. Kristus yang mati, itu kebenaran yang objektif. Halo? Paulus menyadari akan hal itu. Jadi kebenaran Bapak Ibu Saudara itu adalah kebenaran objektif, adalah kebenaran Kristus yang tersalib. Implikasinya bagi Paulus itu adalah perubahan kehidupan di dalam diri Paulus. Dia mengalami 180 derajat. Dia menyadari bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Makanya dia begitu yakin. Dia meyakini. Saya memberitakan apa yang kuyakini Bapak Ibu Saudara. Bukan apa yang saya tahu. Kalau cuma sekedar saya tahu itu adalah tukang obat. Tapi apa yang saya yakini, apa yang saya alami. Amin. Bapak Ibu mungkin jarang dengar hal-hal begini. Saya sampaikan hal ini Bapak Ibu Saudara kepada jemaat. Saya juga bergumul. Ketika saya membaca ini, jangan sampai saya cuma knowledge doang. Jangan sampai cuma pengetahuan. Cuma filsafat saja.
Kalau bilang filsafat, ada orang yang lebih hebat, ada orang lebih cakap berbicara dari saya, Bapak Ibu Saudara. Paulus itu tidak cakap berbicara. Tapi Paulus begitu punya influence, begitu pengaruh, mempengaruhi orang kedua yang mempengaruhi dunia ini, Bapak Ibu Saudara, setelah Kristus. Karena Paulus menyadari apa yang kuberitakan itu penuh dengan kuasa. Kata kuasa di situ, Bapak Ibu Saudara, bukan kata kuasa itu sama dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus akan turun dan kamu akan menerima kuasa, kan? Kata kuasa di situ, Bapak Ibu, sejajar dengan kata yang digunakan oleh Paulus dalam Roma 1 ayat 16-17 ini. Kuasa di sini bicara supranatural. Kuasa di sini bicara mengenai kekuatan Allah secara maksimal yang melalui Injil itu manusia diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Paulus berubah. Paulus yang tadinya garang sekarang penuh kasih dan dia rela berkorban. Karena Injil aku terkatung-katung di atas permukaan air. Karena Injil aku berpuasa. Karena Injil aku dicambuk 40 kurang 1. Tapi karena Injil dia melakukan banyak mujizat. Karena Injil dia melihat ada perubahan yang bisa terjadi. Karena Injil, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya menggiring manusia untuk terhindar dari neraka. Injil itu mentransformasi kehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara merasakan Injil itu penuh kuasa, Injil itu harusnya merubah kita. Injil itu merubah karakter kita. Injil itu merubah dari tabiat yang buruk menjadi tabiat yang baik. Injil itu harusnya melahirkan buah roh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Inilah Injil yang harus Bapak Ibu alami. Baru disebut Injil itu berkuasa. Kalau Injil itu hanya objektif, Injil hanya pengetahuan, dan tidak sama sekali merubah kehidupan Bapak Ibu Saudara, saya kira perlu dipertanyakan keyakinan kita kepada Kristus Yesus. Apa Injil yang selama ini kita dengar dalam kehidupan kita? Halo? Kok tegang ya? Bapak Ibu Saudara, saya punya pengalaman subjektif bersama dengan Tuhan. Anda harus punya pengalaman empiris. Sekalipun empiris itu tidak bisa dijadikan sebagai doktrin. Memang sudah ada regulasi, memang sudah ada aturan, memang sudah ditetapkan dan ada batas-batas. Keberadaan kita sebagai jemaat gereja Bethel Indonesia harus mengikuti dan tunduk pada aturan yang sudah disepakati dan aturan doktrin yang kita yakini berdasarkan regulasi dan rumusan-rumusan yang sudah ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu penting. Saya tidak bilang tidak penting. Itu objektif. Tapi subjektifnya apa implikasinya bagi Bapak Ibu? Jangan sampai Bapak Ibu kita percaya puluhan tahun tapi tidak ada perubahan. Tidak mengalami transformasi dalam kehidupan. Seperti biasa-biasa saja. Saya kira Injil itu tidak berkuasa. Kenapa bisa begitu? Makanya kita harus datang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berburu, mengejar Dia. Dan benar-benar menyerahkan totalitas hidup Tuhan. Aku ingin kebenaran. Aku ingin supaya dinyatakan dalam kehidupanku. Aku ingin Tuhan, Dia sudah punya pengalaman spiritual. Saya mau tahu juga Tuhan. Saya mau pingin seperti Dia. Inilah Injil yang saya maksud Bapak Ibu Saudara. Injil seperti inilah yang saya rindukan dialami oleh Bapak Ibu. Injil itu penuh kuasa. Injil itu menyatakan mujizat. Injil itu memberikan kesembuhan. Injil itu memberikan pemulihan. Injil itu memperbaharui keadaan kehidupan kita saat ini. Ini yang saya yakini. Bukan sekedar kata-kata dan pengetahuan. Ini Bapak Ibu Saudara tidak sekedar saya dapat di bangku kuliah. Saya harus verifikasi apa yang saya pelajari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini pengalaman empiris yang paling penting dalam hidup. Kalau tidak punya nilai implikasi. Injil kalau benar-benar berkuasa, Bapak Ibu mengalami lahir baru. Bapak Ibu mengalami karunia-karunia roh yang mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Injil seperti ini yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau demikian berarti benar Injil punya kuasa dan powerful.
Injil betul-betul adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Tidak sekadar menghindarkan manusia dari neraka, tapi Injil itu mentransformasi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita pakai naik mobil, kita pakai seat belt, kan supaya Bapak Ibu nggak ditangkap polisi dan dapat denda 500.000 kan. Kalau enggak kan kita lepas itu seat belt. Kadang-kadang kan Bapak Ibu kita suka manipulasi, kita pasang di belakang. Kok Bapak tahu? Ya saya juga pernah melakukan. Supaya dia nggak bunyi kan. Tit, tit, tit. Tapi Honda punya itu bunyinya nggak menyakitkan gitu. Ya, bunyinya halus gitu, slow gitu. Jadi pasang. Tapi kita nggak pakai seat belt. Berarti seat belt hanya berfungsi supaya apa? Tidak ditangkap polisi. Bukan untuk sebagai alat keselamatan. Demikian juga helm. Kalau Injil Bapak Ibu hanya berfungsi untuk menghindarkan manusia dari neraka, kita semua gagal. Injil tidak sekadar menghindarkan manusia dari neraka. Injil mewarnai kehidupan filosofi berpikir kita, memperbaharui cakrawala berpikir kita, memperbaharui hati kita. Injil itu mendatangkan kedamaian dan sukacita yang tidak bisa tergantikan. Dan ini Bapak Ibu Saudara tidak bisa ditandingi oleh keberadaan dunia yang menawarkan kenikmatan. Injil lebih dari apa yang ditawarkan oleh dunia itu. Coba bayangkan, Bapak Ibu lagi mengalami penderitaan. Lalu Tuhan memberikan kekuatan lewat Injil itu, Bapak Ibu dikuatkan. Kok orang Kristen kok bisa ya sukacita? Kalau bukan kekuatan Allah, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu mengalami enggak? Jangan sampai Bapak Ibu cuma lata ketika menyanyikan lagu diminta oleh WL. Itu hanya dari mulut tapi bukan pengalaman. Injil itu harus dialami oleh setiap Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan sudah persiapkan saya ternyata. Saya masuk sekolah Alkitab dulu, jangan langsung ke Petamburan. Saya mengalami hal itu Bapak Ibu dalam kehidupan. Sebagai landasan dalam kehidupan. Tuhan pimpin saya. Sekolah dari S1, S2, S3, saya ambil magister manajemen. Tapi saya punya pemahaman konservatif. Kekuatan Allah tetap menguatkan hati dan hidup saya. Berhadapan dengan orang-orang berfilsafat. You nggak bisa seperti itu. Kalau kamu tidak mengalami pribadi Tuhan, engkau tidak pernah akan percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kalau begitu gimana? Ya saya percuma berdebat dengan kamu. Karena kamu tidak mengalami. Saya mengalami akan hal itu. Maka apa yang aku sampaikan, ini yang perlu kuluruskan. Saya tidak meminta kamu percaya, tapi saya perlu meluruskan pikiranmu. Begitu Bapak Ibu. Kalau ada bakmi enak saya senang makan bakmi. Saya cari-cari tadi lihat bakmi enak nggak? Bakmi kalau enak, teksturnya, kenyalnya, wah apalagi kau pakai minyak bakmi. Terus pakai ayam kampung, wah dimasak, direbus 2 jam, ambil kuahnya dicampur ke dalam bakmi. Pakai cabai itu diulek, taruh cuka sedikit sama gula. Terus siram air panas, dicampur dengan bakmi. Wah. Itu bakmi begitu Bapak Ibu dijual. Walaupun Bapak Ibu ya, di lorong pedalaman, susah mau markir. Markir begitu, lalu harus jalan kaki Bapak Ibu, hampir 1 kilo. Demi bakmi yang enak itu. Lalu kalau Bapak Ibu nikmati, dan Bapak Ibu kenyang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu pasti menceritakan kepada orang lain. Cerita ke tetangga bahwa bakmi itu enak. Walaupun susah parkir, dia akan cari. Tidak perlu Bapak Ibu strategi. Untuk cari tempat yang strategi. Kalau bakmi itu enak, pasti orang cari. Sama Bapak Ibu Saudara. Injil itu penuh kuasa. Bapak Ibu mengalami. Pasti Bapak Ibu cerita. Kalau itu merubah kehidupan Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu akan menceritakan dan bersaksi ke orang lain. Kalau Injil itu punya kuasa, pasti Bapak Ibu akan berbicara kepada siapapun. Tanpa takut, tanpa malu. Saya tadinya malu-malu Bapak Ibu ngaku-ngaku saya pendeta, saya sekolah Alkitab. Sekarang saya tidak ada ketakutan. Saya berani di depan orang.
Saya ketika berdoa, beda kepercayaan. Kemarin saja istri saya lihat. Saya katakan begini, mohon maaf, saya berdoa menurut dengan apa yang saya yakini. Kalau Anda tidak, ya sudah. Saya menghormati dan menghargai, saya tetap berdoa. Kalau tidak berdoa, ya sudah, saya tidak berdoa. Tapi kalau Anda mempercayai, saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Karena itu yang saya yakini. Inilah Injil yang penuh dengan kuasa. Amin, firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku menyembah Engkau Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku, sama-sama katakan, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segala. Sama-sama harapkan hadirat Tuhan dan katakan, ku yakin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir. Tuhan jamah setiap hati kami. Kami rindu merasakan kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan dengan iman percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tantang kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah Injil itu penuh dengan kuasa? Kalau Anda punya pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan, harusnya kamu tidak perlu khawatir dengan berita-berita yang mengembarkan saat ini yang kau dengar. Engkau menyembah Tuhan penguasa langit dan bumi. Kenapa engkau harus khawatir terus-menerus dalam hidupmu? Engkau tidak perlu takut. Kalau engkau sekarang mungkin dialami Tuhan, saya sakit. Saya mengalami sakit juga. Di masa-masa produktif seperti ini, saya mengalami sakit Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya tidak percaya cerita. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan saya tetap percaya dan berserah kepada Dia. Tidak ada yang bisa mengganggu iman percaya saya kepada Tuhan Yesus. Baik maut, baik kematian, apapun kelaparan. Yang buat orang jatuh itu karena kenyamanan hidup. Karena kekayaan, karena berkat. Karena materi, karena popularitas, karena jabatan. Itu justru akan merusak Injil dalam hati dan hidup Bapak Ibu. Makanya kita harus jaga hati kita. Kita harus berdoa, kita harus menyembah. Nggak bisa kita hanya full talent, full cakap berbicara, cerdas.
tapi tidak ada kuasa dalam kehidupanmu, itu sia-sia. Tapi kalau Anda pun saat ini cuma orang biasa, kau tidak cakap berbicara, tapi Tuhan bisa pakai kamu. Karena Tuhan tidak melihat hanya keterbatasan manusia, tapi Tuhan menyatakan Injil dengan penuh kuasa yang tanpa batas itu akan melingkupi Bapak Ibu Saudara. Musa itu dirubah sedemikian rupa jadi orang yang hebat. Paulus itu dirubah jadikan orang hebat. Petrus itu adalah nelayan. Pekerjaan nelayan itu pekerjaan yang paling hina. Tapi diubah oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Menjadi orang yang viral, yang hebat dipakai Tuhan oleh luar biasa. Maka hari ini Bapak Ibu jangan minder. Jangan takut, jangan khawatir. Injil itu akan merubah setiap Bapak Ibu Saudara. Bangkit kembali. Jangan sampai engkau memasung, menjual Kristus itu. Kau harus bertahan, kau harus bertarung dengan kehidupan. Sebab kenapa Bapak Ibu? Apa yang saya sampaikan ini, itu yang saya alami. Itu yang saya yakini. Dan apa yang saya yakini, itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bukan apa yang tidak aku yakini. Haleluya. Tuhan begitu bergelora dalam hati dan hidup saya. Untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Bukan kuat dan gagahnya saya. Tapi oleh karena kekuatan Injil itu yang ada dalam hati dan hidup. Dan alami Bapak Ibu. Cari dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Saya berdoa bagi Bapak Ibu. Mengalami mujizat itu tidak perlu ada sentuhan dari mediasi hamba Tuhan. Engkau punya keyakinan. Beriman dan percaya kepada Dia. Dia Allah yang tidak terbatas itu. Dari tempat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu. Minta jamahan Tuhan saat ini. Supaya penuh dengan kuasa, kekuatan lewat Injil itu. Supaya engkau punya pengalaman subjektif bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Engkau jamah mereka saat ini. Biar penyertaan Roh Kudus itu turun. Melingkupi seperti jemaat mula-mula. Perayaan Pentakosta. Kuasa Roh Kudus turun. Penuhi hati dan jiwa mereka. Dalam nama Yesus. Jamah. Engkau yang terikat dipulihkan. Engkau yang sakit disembuhkan. Roh Kudus hadir di hatimu. Engkau akan berbuah bagi Dia. Hidup dipimpin oleh Roh. Akan mengalami damai sejahtera. Akan mengalami sukacita. Akan mengalami kasih Kristus yang tidak terbatas. Engkau punya kebaikan. Engkau punya kemurahan. Engkau punya penguasaan diri. Ini yang harus dikejar. Itu tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami rindu Tuhan. Setiap saat, setiap minggu ketika kami beribadah seperti ini. Kami mengalami jamahan Tuhan. Di momen di mana engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Engkau akan melihat dunia ini tidak berarti bagimu. Itu berarti engkau sedang dijamah oleh Tuhan. Hatimu sedang dipindahkan. Kiblatnya kepada kerajaan Allah. Engkau tidak akan pernah terikat dengan mamon.
engkau mulai diarahkan untuk terikat dengan Tuhan Yesus. Engkau akan menempatkan dia sebagai Tuhanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biar penyertaan dari firman-Mu, dari Injil-Mu yang penuh dengan kekuatan itu menjamah setiap hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Lupa saya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Diberkati semua. Amin. Amin. Kita percaya Injil itu memenuhi di setiap kehidupan kita. Amin. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Amin. Karena kuasa Tuhan ada di dalam kita. Amin. Amin. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, ada jemaat Tuhan yang pertama kali ibadah di tempat ini. Kami ingin menyambut saudara dan berkenalan dengan saudara. Ayo silahkan berdiri. Baik, kalau tidak ada berarti kita semua jemaat yang setia. Dan minggu berikutnya kita doakan bangku-bangku yang kosong semua terisi. Amin. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti persembahannya seperti minggu-minggu yang lalu kita antar ke depan. Setelah itu kita berdoa dulu. Dan nanti diakhiri dengan doa berkat sama hambanya, baru kita antarkan persembahan ke depan. Baik, kita berdoa untuk persembahan kita dan doa-doa syafaat kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu ajaib di tengah-tengah kami. Shikia raya pakarata tarata kaya raya payarata kaya. Shikia raya pakarata tatarata karata parata karata parata kaya taraya payarata karara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau antarkan hamba-Mu ke tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Doni Tuhan, Engkau memperbaharui kembali iman kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau menyampaikan kepada kami tidak memandang apa yang ada saat ini di depan kami, tapi kami memandang Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Doni Tuhan. Engkau berkati beliau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kemurahan, kebajikan Tuhan mengikuti Bapak Doni sekeluarga Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna kepada Pak Doni Tuhan. Apapun yang dia alami saat ini, kami percaya Tuhan punya kuasa, Tuhan yang ajaib sanggup menyembuhkan Bapak Doni. Terima kasih Tuhan, berkati anak dan istrinya. Biarkan mereka semua bersehati memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada saat ini Tuhan kami khusus berdoa untuk ibu kami Tuhan. Ibu Tio Marpaung, Engkau menjamah penyakitnya Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkannya Tuhan. Sikarata tarata karata parata kaya. Saat ini Tuhan, Engkau menjamah Ibu Tio Marpaung Tuhan. Ada kesembuhan terjadi pada Ibu Tio Marpaung Tuhan, ibu yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati juga, Engkau berikan kesembuhan untuk Opung Leonora Tuhan. Untuk Ibu Gemi yang sakit radang tulang pinggul dan penyempitan tulang belakang. Pak Niko Lipoto, operasi batu, empedu dan ginjal. Bapak Wilson dalam pemulihan struknya Tuhan. Bapak Ronald Edi Situmorang, Opung Ramos Sinaga yang dirawat di rumah sakit di Medan Tuhan. Ini semua anak-anak-Mu Tuhan. Semua kami bawa ke hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya ada mujizat di dalam Engkau Tuhan.
Jamah semua anak-anak-Mu yang lagi sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu ada penyembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat kami semua di sini dan di rumah-rumah. Kalau ada yang sakit, Engkau sanggup menjamah dan Engkau sanggup menyembuhkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat anak kami Joseph dan Bella Tuhan yang lagi menyelesaikan skripsinya. Ya Tuhan, Roh Kudus bantu mereka Tuhan untuk menyelesaikannya. Supaya semua selesai seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang merindukan buah hati. Untuk merindukan teman hidup, untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan semua yang menjawab. Karena kami tahu di dalam Tuhan kami menemukan segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Dan sekarang Tuhan kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Engkau berkati semua tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar juga kami akan selesai ibadah kami. Kami akan pisah satu dengan yang lain. Engkau tetap menyertai kami. Roh-Mu yang sempurna itu tetap melingkupi kami. Supaya kami tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat yang terbaik dari hamba-Mu. Arahkan hati kita kepada Allah yang adalah sumber berkat. Dan angkat kedua tanganmu dengan iman percaya. Pulanglah dan kembalilah ke tempat masing-masing dengan kasih karunia damai sejahtera. Sukacita dari Allah Bapa berlimpah-limpah kau terima. Berlimpah-limpah kau terima. Sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati dan akan terus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Mari katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Tuhan berkati kita semua, selamat hari Minggu, tetap sehat dan semangat.